Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi kita akan mereview jurnal. Kali ini jurnal yang akan kita review yaitu analisis peramalan penjualan produk kecap dan perusahaan kecap mana lagi dan pasar Bali, yang dituliskan oleh Nipu Tulisna Patmayanti, Ia Mahatma, Tunikrat, P. Agung Suryawan, Wiranata. Itu adalah penulis dari sebelumnya. Sebelum kita mulai ke pembahasan mereview jurnal, lagi-lagi perkenalkan, nama saya Zulkifli, mahasiswa semester 7 jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halil-Olio, dan masih dengan mata kuliah yang sama, analisis data agribisnis. Kita diamanahkan untuk mereview jurnal, kira-kira untuk menambah wawasan kami atau analisis kami terhadap pandangan dalam suatu artikel, kurang lebih seperti itu. Di dalam isi jurnal dijelaskan pada awalan atau pendahuluan jurnal, peramalan atau forecasting merupakan teknik atau cara kuantitatif dalam memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa mendatang, dan tentunya membutuhkan data-data masa lampau sebagai acuan atau data historis. Lestari dan Wahyuningsi, menurut Lestari dan Wahyuningsi. Kemudian poin yang kedua, salah satu manfaat peramalan penjualan adalah dapat memperkirakan penjualan secara akurat dari waktu ke waktu, sehingga dapat dibuat rencana produk yang sesuai dengan perkiraan penjualan nawar. Jadi kurang lebih keuntungan menggunakan analisis peramalan pada suatu perusahaan yang ingin kita nilai, yakni keuntungannya yang disebutkan dalam jurnal penelitian dalam jurnal penelitian Nipu Tulisna Patmayanti dan kawan-kawan, yang ditulis oleh Lestari dan Wahyuni. Kemudian ada juga Munawar yang mengatakan salah satu manfaat peramalan penjualan adalah dapat memperkirakan penjualan secara akurat dari waktu ke waktu. Yang kemudian di dalam jurnal tersebut dituliskan perusahaan kecap mana lagi yang berlokasi di Jalan Gunung Catur nomor 9, Padang Sambian, Kaja, dan Pasar Barat merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri yang memproduksi produk kecap manis dan kecap asin dengan berbagai macam ukuran kemasan. Dalam jurnal tersebut kita diantar perlahan-lahan agar kita kemudian mengetahui lokasi dan titik serta produk-produk apa saja yang ada diproduksi dari perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang variabel data yang dianalisis pada jurnal yang akan kita review kali ini. Jadi perlu kita ketahui bersama, ada 3 tahapan yang akan kita cari dalam jurnal tersebut. Salah satu yang pertama diantaranya, salah satunya variabel data analisis, yakni pola data penjualan. Langsung kita lihat tabel dari pola data penjualan. Di sini menunjukkan dari awalnya Juli 2014 jualan kecap manis hanya sebanyak 56.760 PCS. Pada Juni 2015 itu mencapai 69.692 PCS. Artinya bahwa dari satu kalender atau dalam rentan waktu 1 tahun, hitungan kotornya dapat dikatakan begitu, itu mengalami peningkatan sebesar 1000 PCS dari pesanan yang sebelumnya. Kemudian dapat kita tinjau secara bersama bahwa statistik pada jurnal penjualan kecap dan melakukan analisis peramalan tersebut itu terdapat peningkatan yang lumayan jauh. Ini
dapat kita lihat pola dan penjualan berguna untuk melihat konstitusioneran data pola dan penjualan kecap manis botol dan kecap manis ref ukuran 625 ml dari periode Juli 2014 sampai Juni 2015 dapat nampak. Nah, pada Juni 2015 itu kita dapat melihat bahwa adanya kenaikan kurva pada Juni dan penurunan yang sangat drastis itu terjadi pada November 2014. Namun setelah November 2014 sampai di Juni 2015 itu mengalami peningkatan yang tergolong sangat naik, baik itu penjualan botol ataupun refill dari kecap manis tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui data yang dianalisis pada jurnal, kemudian langsung saja kita masuk pada tahap analisis peramalan. Tahap analisis peramalan diantaranya metode moving average, mode penghalusan eksponensial atau exponential smoothing, kemudian yang ketiga mode trend linear, kemudian yang keempat mode trend non linear, kemudian yang kelima pengukuran akurasi hasil peramalan. Lanjut di mode moving average. Jadi mode moving average adalah salah satu langkah yang digunakan pada saat di dalam jurnal untuk melakukan penelitian, yakni keterangan pada F1 ini adalah rumus FT sama dengan ramalan kegiatan pada periode ke T, sedangkan N jumlah periode dalam rata-rata bergerak, sedangkan ATL, AT2, ATN sama dengan kegiatan pada periode sebelumnya. Kemudian metode penghalusan eksponensial atau exponential smoothing itu rumusnya FT sama dengan FT kurang 1 tambah A dalam kurung AT kurang 1 kurang FT kurang 1. Keterangan FT hasil peramalan pada periode T, sedangkan FT kurang 1 hasil peramalan pada periode sebelumnya, sedangkan A konstantan penghalusan ramalan membobot, sedangkan AT data aktual pada periode sebelumnya. Kemudian metode trend linear, di sini terdapat rumusnya Y aksen sama dengan A tambah B X. Lanjut metode trend non linear, itu terdapat rumus juga Y aksen sama dengan A tambah BX kurang C. Kemudian pengukuran akurasi hasil peramalan dari jurnal tersebut dapat kita lihat keterangannya AT penjualan pada periode T, sedangkan FT adalah peramalan penjualan pada periode 1 jumlah, sedangkan N jumlah periode peramalan yang terlibat. Jadi dari rangkaian metode pengukuran hasil peramalan atau langkah-langkah melaksanakan peramalan, data yang dianalisis ialah data-data yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian hasil analisis peramalan itu pada periode X, kemudian dapat kita perhatikan di tiap-tiap tabel ada tabel X, Y, X, XY, X2 dan peramalan dari Juli 2014 sampai Desember yang menunjukkan kurang lebih data statistik yang sangat meningkat terhadap penjualan dengan menggunakan peramalan. Kesimpulan dari tabel 5 atau tabel yang tadi hasil data peramalan menunjukkan bahwa hasil peramalan penjualan kecap manis reflik ukuran 625 ml menggunakan metode trend linear mengalami peningkatan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, yaitu 69.380 bungkus pada bulan Juli
70.926 bungkus. Pada bulan Agustus 72.472 bungkus. Pada bulan Desember 74.018 bungkus, dan seterusnya sampai pada Desember 2015. Kemungkinan merupakan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya peningkatan penjualan produk kecap dengan adanya prediksi tentang kemungkinan yang terjadi pada periode mendatang. Pihak perusahaan memiliki acuan untuk mempersiapkan besarnya jumlah produksi serta membuat perencanaan persediaan sebagai antisipasi besarnya permintaan produk kecap pada bulan tertentu. Jadi dengan menggunakan metode atau analisis peramalan dalam satu periode tertentu dalam di perusahaan, itu dapat dengan tepat dan mudah untuk mengetahui hasil yang akan didapatkan ke depannya atau perencanaan yang akan didapatkan ke depannya dengan telah menentukan tujuan-tujuan tertentu. Itu saja review kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.